warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang iman kepada Rasul Allah. Sebelumnya, rukun iman itu ada berapa ya anak-anak? 66. Coba sebutkan dari rukun iman pertama. Iman kepada Allah, Ya. iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, untuk penjelasan kali ini Ibu akan menerangkan tentang iman kepada Rasul yang termasuk rukun iman ke-4. Nah, betul. Ya, sebelumnya Ibu akan menerangkan bahwa Rasul itu sebenarnya berjumlah 124.000. Namun yang kita ketahui di dalam Al-Quran itu hanya berjumlah berapa? 25. Ya, betul, 25. Coba kita nyanyikan bareng-bareng ya. Baik, Bu. Nama-nama Nabi dan Rasul. 1, 2, 3. Nabi Adam, Idris, Nuh, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak. Yakub, Nabi Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, dan Nabi Ilyas, Zulkifli dan Daud, Sulaiman dan Ilyas, Nabi Nuh, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad. Ya, baik, itu merupakan nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Untuk lanjut ke materi, sebelumnya Ibu ini akan menerangkan pengertian Nabi dan Rasul dan perbedaan apa sih antara Nabi dan Rasul. Untuk yang pertama ini, Nabi. Nabi itu berasal dari kata naba'a. Apa? Naba'a. Ya, betul. Yang artinya itu pemberitahuan yang besar faedahnya. Ketika hamzahnya dibuang, maka menjadi kata Naba. naba. Jadinya nabi. Nah, nabi ini memiliki arti rasul atau utusan. Sedangkan apa sih perbedaan nabi dan rasul? Jadi, nabi itu ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi di sini nabi itu belum tentu rasul, tetapi rasul sudah pasti nabi. Ya, betul. Untuk materi yang selanjutnya itu adalah kedudukan nabi dan rasul. Kedudukan Nabi dan Rasul itu dijelaskan atau dasarnya itu di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, sekarang coba dibacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 yang menjadi dasar dari kedudukan dan fungsi Nabi. Ayo dibacakan. Mbak Vela, coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Artinya tetapi kebaikan itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi. Jadi anak-anak dapat disimpulkan dari ayat di atas bahwa kedudukan Rasul di hadapan Allah itu sebagai utusan atau duta yang memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama itu menyampaikan risalah atau wahyu yang diberikan dari Allah, dan fungsi yang kedua itu menjadi suri tauladan atau contoh yang baik bagi umatnya. Di sini sudah ada yang mengetahui sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah? Kalau nggak salah ada 4 ya, Bu. Iya, betul, ada 4. Apa saja coba? Sidik, amanah, Ya, betul. bakti, dan fatonah. Ya, jadi ada 4 ya anak-anak. Yang pertama itu sidik, artinya jujur. Yang kedua amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan wahyu yang diberikan Allah. Dan yang terakhir adalah fatonah, yang artinya cerdas. Jadi tidak. Kemudian Rasul juga memiliki gelar ulul asmi, yaitu rasul-rasul yang memiliki kehebatan yang luar biasa atau ujian yang luar biasa yang diberikan dari Allah. Rasul ulul asmi ini ada 5. Yang pertama itu Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Betul sekali. Untuk selanjutnya Ibu ingin memberikan tugas kepada teman-teman semua. Dari materi yang telah Ibu ajarkan, silahkan didiskusikan teman-teman sebangkunya tentang hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nanti Ibu akan tunjuk satu persatu untuk membacakan hikmahnya. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Ya, baik, Bu.
Oke, waktunya sudah habis, jadi ibu akan tunjuk untuk kelompok pertama itu kelompoknya Mbak Vela. Silahkan membacakan hikmah beriman kepada Rasul Allah. Siap, Bu. Ya, Yang pertama itu, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang menginginkan agar manusia dapat menjalani kehidupan mereka di dunia dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, tidak semua umat manusia dapat menerima bimbingan dan petunjuk yang dibawa seorang rasul atau nabi. ya, jadi kelompoknya Mbak Vela ini ada dua hikmah. Yang pertama itu Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang menginginkan agar manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Dan yang kedua, tidak semua umat manusia dapat menerima bimbingan dan petunjuk yang dibawa seorang rasul atau nabi. ya. Kemudian ibu juga akan menambahkan satu lagi hikmahnya, yaitu untuk mengajak manusia ke jalan kebenaran agar tidak tersesat nantinya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Tapi sebelum ibu tutup, ibu akan menceritakan sebuah mutiara hikmah, yaitu Sufyan berkata, barang siapa yang mencintai orang yang mencintai Allah, maka ia telah mencintai Allah. Barang siapa yang memuliakan orang yang memuliakan Allah, maka sungguh ia telah memuliakannya. Kemudian Nabi juga bersabda, barang siapa yang mencintai sunnahku, maka sesungguhnya ia telah mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di hari kiamat. Mungkin cukup sekian dari ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi